Zaman dulu ada satu tindakan medis yang sadis, tapi walaupun sadis, tindakan ini cukup populer untuk mengatasi mental health. Orang yang terkena mental health, kepalanya akan digetok, literally digetok dengan menggunakan besi tajam. Kali ini kita akan membahas tindakan lobotomi. You're about to witness history. I present to you the lobotomy. Tindakan lobotomi cukup populer pada tahun 1930-an hingga 1980-an. Meskipun saat ini tindakan ini sudah dilarang karena sadis tadi, tapi penemu atau pencetus tindakan ini mendapatkan hadiah Nobel karena temuannya. Tindakan lobotomi sendiri diperkenalkan oleh Antonio Egas Moniz, seorang profesor dan ahli saraf berkebangsaan Portugal. Prosedur tindakan lobotomi dilakukan dengan cara melobangi tengkorak pada bagian depan, ya sekitar sini nih. Nah, dari lubang itu tadi, dokter akan memasukkan cairan kimia yang fungsinya adalah untuk menghancurkan jaringan di sekitar lobus prefrontal. Ketika jaringan di sekitar lobus prefrontal ini hancur, maka koneksi antar tiap jaringan akan terganggu. Namun, prosedur ini kemudian diperbarui dengan cara yang ya nggak jauh beda sadisnya, yaitu dengan cara memasukkan kawat besi ke lubang tadi hingga mencapai bagian tertentu. Tujuannya sama, yaitu untuk merusak atau mengganggu koneksi antar otak yang ada di bagian lobus prefrontal. Bahkan ada seorang dokter yang spesialisasinya dalam bidang lobotomi. Dokter ini namanya Walter Freeman. Dia melakukan tindakan yang lebih kontroversial. Kenapa kontroversial? Inserts the leucotome into the conjunctival sac and aims it parallel with the bony ridge of the nose. He drives the point through the orbital plate and at a depth of 5 centimeters swings the handle far laterally. Nah, yang lebih kontroversial lagi adalah Dr. Walter Freeman ini melakukan tindakan lobotominya tanpa memberikan bius atau anestesi kepada pasiennya. Jadi pasiennya itu cuma dikasih kayak gelombang listrik tertentu supaya nggak sadar. Sesadis itu memang tindakan Dr. Walter Freeman, tapi kalian tahu nggak? Justru karena tindakannya itu dia terkenal. Bahkan dia diizinkan untuk praktek di seluruh US. Nah ini nih, justru meskipun dia terkenal nih, tindakannya justru memberikan komplikasi yang bahkan pasien yang dilakukan tindakan oleh Dr. Walter Freeman ini mengalami perdarahan otak, epilepsi, demensia, bahkan ada yang mati. Tindakan lobotomi ini memang barbar ya kalau dibayangin, tapi di US, England, Kanada, sama Wales ya, bukan Wales. Di sana hampir setengah pasien yang dilakukan tindakan lobotomi bisa dipulangkan setelah tindakan operasi. Ya, cuman ngomongnya bisa dipulangkan setelah tindakan operasi. Cuman dipulangkannya karena apa nggak tahu ya. Sekarang kita bisa cukup lega lah ya, karena seiring perkembangan teknologi di bidang kedokteran. Jadi untuk cara tindakan lobotomi yang sadis tadi udah tidak dilakukan lagi. Sekarang lebih ke tindakan obat-obatan sama konseling, atau malah keduanya digabungin kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi teman-teman kita yang mengaku mental health yang bakal digetok dengan obeng tajam. Bayang sih kalau misalnya tindakan lobotomi masih dilakukan sampai hari ini. Gimana ya kira-kira ya ngebayangin lihat temen lo tiba-tiba, itu lobang apaan tuh di ini lo? Dia sambil kena mental health-nya. Itu aja deh bahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.